Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Uy Rahmah dengan NIM 2110311120016. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang persamaan simultan pada mata kuliah Ekonomi Trika 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Teman-teman, sebelum kita lanjut terkait tentang penganalisisan persamaan simultan, perlu kita ketahui bahwa persamaan simultan adalah model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terikat, di mana variabel dependen itu adalah variabel terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau variabel bebas dalam persamaan lain. Dan akhirnya variabel ini juga menggunakan variabel endogen dan variabel predetermine atau variabel eksogen gitu. Nah, untuk contoh kasus pada persamaan simultan kali ini yaitu adalah pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2012 sampai 2021. Langsung saja untuk kerangka konseptual dari persamaan ini yaitu adalah jumlah penduduk sebagai X1, pertumbuhan ekonomi sebagai X2, di mana dia memiliki pengaruh terhadap kemiskinan pada Y1, tingkat pengangguran terbuka sebagai X2, dan rata-rata lama sekolah sebagai X4 berpengaruh terhadap IPM, indeks pembangunan manusia, sebagai Y2. Namun, semua variabel ini dapat menjadi variabel dependen dan juga dapat menjadi variabel independen gitu. Nah, untuk persamaan dari persamaan simultan ini yaitu Y1IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali Y2IT ditambah beta 3 dikali X1IT ditambah beta 4 dikali X2IT ditambah error 1IT. Dan untuk Y2 yaitu Y2IT sama dengan beta 5 ditambah beta 6 dikali Y1IT ditambah beta 7 dikali X3IT ditambah beta 8 dikali X4IT ditambah error 2IT. Di mana pada akhirnya untuk persamaan Y1 adalah kemiskinan, yaitu K minus K lebih besar dari M-1, di mana K itu adalah X1, X2, X3, dan X4, dan K kecil yaitu adalah X3 dan X4. Dan akhirnya M juga yaitu adalah Y1 dan Y2. Jadi 4 minus 2 lebih besar dari 2 minus 1. Artinya dia adalah over identified, yang mana hal tersebut, estimasi ini dapat dilakukan dengan 2 SLS. Dan untuk persamaannya 2, indeks pembangunan manusia, K minus K1 lebih besar dari M-1. Dan K sama dengan X1, X2, X3, dan X4. Serta K juga ini sama dengan X1 dan X2. Serta M sama dengan Y1, Y2. Jadi 4 minus 2 lebih besar dari Y2 minus Y1. Ini adalah rumus. Artinya over identified. Maka estimasi ini dapat dilakukan dengan 2 SLS. Dan variabel Y1 itu adalah variabel endogen. Sedangkan variabel X1, X2, X4 itu adalah variabel predetermine atau variabel eksogen gitu. Nah, langsung saja kita lakukan analisis persamaan simultan ini. Yaitu di sini sudah ada data sampelnya 13 provinsi di Kalimantan Selatan, yaitu kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Tahunnya itu adalah 10 tahun dari 2012 sampai 2021. Di sini variabel Y1-nya adalah kemiskinan, variabel Y2-nya adalah indeks pembangunan manusia, X1-nya adalah jumlah penduduk, X2-nya adalah pertumbuhan ekonomi, X3-nya tingkat pengangguran terbuka, dan X4 adalah rata-rata lama sekolah. Langsung saja data ini kita buka pada ini, kita klik
pada aplikasi Appius menggunakan Appius 12. Di sini kita klik file, new, ada work file. Di sini karena datanya tadi adalah data panel, maka di sini kita menggunakan balance sheet panel. Nah, di sini untuk start date-nya adalah 2012 dan end date-nya adalah 2021. Dan untuk sampelnya tadi karena ada 13, maka number of cross section-nya adalah 13. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik lagi quick. Di sini ada empty group. Di sini kita paste data yang sudah kita copy pada Excel tadi. Nah, sudah di sini langsung saja kita kembali lagi ke quick. Ada bagian estimate equation. Di sini kita ketikkan untuk mencari Y1 terlebih dahulu untuk persamaan simultan, yaitu Y1 spasi C, spasi Y2, spasi X1, spasi X2. Di sini menggunakan persamaan simultan, maka kita menggunakan two-stack least square atau TSLS. Di sini kita klik bagian instrumen lagi, kita ketikkan X1 untuk variabel tadinya dependen, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Kita klik OK. Nah, ini adalah data untuk variabel Y1. Kita print terlebih dahulu, habis itu kita name untuk melihat hasilnya nanti. Kita klik simultan 1, jangan pakai spasi. Klik OK, baru kita close lagi untuk mencari variabel selanjutnya. Kita klik estimate. Karena tadi sudah Y1, baru kita cari lagi Y2 nya. Kita klik Y2 spasi C spasi Y1, X3, dan X4. Untuk instrumen dan juga metodenya tetap, kita klik OK. Nah, ini adalah persamaan untuk variabel Y2. Kita klik lagi print. Kita klik name bagian sini, simultan, beri nama ya, simultan 2. Oke, kita klik OK. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita kembali lagi. Terkait tentang penjelasan di sini dapat dijelaskan dari data yang sudah kita lakukan analisis tadi, dapat dijelaskan bahwa variabel Y2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1, yaitu kemiskinan, di mana probabilitasnya adalah 0,041, yang artinya dia lebih atau kurang dari 0,05. Dan untuk variabel X2-nya, yaitu jumlah penduduk, dia juga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1, kemiskinan, karena probabilitasnya adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Selanjutnya ada variabel X2-nya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Dia tidak berpengaruh signifikan karena probabilitasnya yaitu 0,4251, di mana dia lebih dari 0,05. Nah, dapat dilihat dari hasil probabilitas tadi, yaitu di sini kita lihat lagi pengaruh dari semua variabel, yaitu adalah R-square, di mana R-square-nya adalah 0,634064. Artinya nilai R-square pada persamaan ini yaitu sebesar 0,63404. Artinya kontribusi dari semua variabel, yaitu dari variabel X1, X2 terhadap Y, kemiskinan itu sebesar 63,40%, sedangkan sisanya 36,60% itu ditentukan oleh variabel lain di luar dari persamaan Y1 ini, gitu. Selanjutnya untuk persamaan simultan pada variabel Y2. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari analisis kita pada menggunakan Appius 12 tadi. Di sini ada Y1-nya, probabilitasnya adalah 0,082. Artinya variabel Y1 kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y2, IPM, indeks pembangunan manusia.
karena dia kurang dari 0,05. Dan untuk variabel X3 yaitu tingkat pengangguran terbuka, dia tidak berpengaruh signifikan karena probabilitasnya adalah 0,3571, di mana itu lebih dari 0,05. Selanjutnya, untuk probabilitas variabel X4 yaitu rata-rata masa sekolah, dia berpengaruh signifikan karena probabilitasnya kurang dari 0,05, yaitu pada 0,0000 gitu. Selanjutnya kita berfokus pada R-square-nya. Di sini nilai persamaan R-square-nya adalah 0,903705. Artinya kontribusi variabel X3 dan X4 terhadap Y2 yaitu sebesar 90,38%. Sedangkan sisanya 0,962% itu ditentukan oleh variabel lain di luar dari persamaan Y2 gitu ya teman-teman. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk analisis persamaan simultan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.